Di dunia sepak bola, Inggris pernah punya segalanya, bakat, nama besar, dan kepercayaan diri. Tapi anehnya, mereka nggak pernah punya jawaban. Nah, di awal tahun 2000-an, semua percaya ini eranya Inggris. Generasi emas, pemain hebat di setiap lini. Dan di jantungnya, ada dua nama yang seharusnya jadi solusi. Frank Lampard dan Steven Gerrard. Dua gelandang kelas dunia, dua pemimpin, dua mesin kemenangan. Tapi, sepak bola bukan cuma soal siapa yang paling hebat. Kadang, ini soal siapa yang paling tepat. Dan kisah Lampard Gerrard ini bukan cerita tentang pemain yang gagal, bro. Ini cerita tentang sistem yang ragu mengambil keputusan. Percaya nggak percaya, timnas Inggris waktu itu emang terlalu kaya, bukan miskin talenta, justru kebanjiran. Beckham di kanan, Rooney di depan, Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole di belakang. Sementara Scholes, Lampard, dan Gerrard ada di tengah. Tim ini seolah kayak produk mahal limited edition. Tapi masalahnya gini, bro. Semakin banyak bintang, semakin silau mata yang melihat. Generasi emas ini tumbuh tanpa satu identitas. Mereka dikumpulkan, bukan dibentuk. Dan saat turnamen besar datang, Inggris selalu terdengar sama. Pemainnya hebat, tapi nggak pernah benar-benar matang. Di klub masing-masing, cerita mereka nyaris sempurna. Frank Lampard itu mesin gol Chelsea. Soalnya sampai hari ini, nama dia masih jadi pemain pencetak gol terbanyak buat klub asal London Barat tersebut. Lampard tuh gelandang dengan timing terbaik di lini kedua. Dia selalu tahu kapan harus masuk ke kotak penalti. Sementara Steven Gerrard itu denyut emosi Liverpool. Kapten, pemantik, pemain yang bisa mengubah arah sejarah dalam satu momen. Dan kalau lo ingat Miracle of Istanbul 2005, lo pasti nggak akan lupa kalau percikan keajaiban itu datang dari kepalanya. Gol sundulannya di menit ke-54 udah jadi semacam alarm kebangkitan buat Liverpool di malam itu. Karena Miracle of Istanbul bukan keajaiban tanpa sebab. Itu hasil dari satu pemain bernama Gerrard yang menolak menerima takdir saat semua orang udah mulai nyerah. Nah, di Chelsea, Lampard tuh dilayani sistem. Di Liverpool, Gerrard dilindungi struktur. Mereka bukan cuma bagus, mereka dioptimalkan. Tapi masalahnya ketika main di timnas, dua raja ini kayak dipaksa berbagi tahta di kerajaan yang nggak pernah jelas seperti apa bentuknya. Di atas kertas, Lampard dan Gerrard harusnya sih terlihat sempurna. Mereka itu dua box to box, dua pemain komplit, dua ancaman dari lini tengah. Tapi sepak bola bukan tentang penjumlahan, melainkan tentang keseimbangan. Keduanya suka naik, keduanya ingin memimpin, keduanya butuh ruang yang sama. Tapi nggak ada satupun figur yang benar-benar mengatur irama. Nggak ada gelandang jangkar yang berfungsi sebagai perekat sistem. Semua pengen jadi eksekutor, tapi nggak ada yang mau jadi fondasi. Mereka bukannya menciptakan harmoni, tapi malah menciptakan kebingungan kolektif. Dan ini bukan lagi sekedar masalah ego, melainkan masalah fungsi. Turnamen besar datang, masalah selalu sama. Dari Euro 2004, Piala Dunia 2006, gagal lolos ke Euro 2008, sampai Piala Dunia 2010. Nama-nama pelatih berubah, formasi ikut diutak-atik. Tapi pertanyaannya masih satu, siapa yang menjaga saat dua gelandang ini ingin menyerang? Nah, di setiap turnamen, Inggris selalu datang dengan mimpi besar, tapi pulang bawa pembenaran. Bukan karena mereka kalah kualitas, tapi karena mereka kalah kejelasan. Dan lucunya gini, bro, tiap kali kalah, mereka selalu punya alibi, entah mental, cuaca, atau nasib yang kurang hoki. Padahal nih ya, masalahnya tuh bukan di momen, tapi di rencana. Inggris nggak pernah kalah karena jelek kok. Mereka cuma kalah karena bingung mau jadi apa. Lampard naik, Gerrard ikut naik. Lini tengah bolong. Terus semua pura-pura kaget. Dan pola itu kejadian lagi, dan lagi, sampai akhirnya jadi kebiasaan. Ini sih bukan tragedi. Ini cuma kesalahan yang diulang dengan nama pelatih yang beda. Di Chelsea, Lampard itu dimanjain sistem, dia bebas naik karena ada Makelele yang jagain belakang. Tugasnya jelas, jalurnya aman. Di Liverpool juga sama. Gerrard itu nggak dilepas sendirian, dia bisa agresif karena Alonso sama Mascherano ngerti kapan harus nutup, kapan harus nahan, dan kapan biarin dia harus ngegas. Intinya di klub masing-masing, mereka bukan sekedar pemain hebat, mereka diposisikan dengan benar. Tapi di timnas Inggris, ceritanya malah ribet, bro. Lampard sama Gerrard kayak lagi dijadiin bahan percobaan. Mereka malah jadi studi kasus, eksperimen setengah matang yang berakhir seperti sebuah malpraktik. Formasi digonta-ganti, peran gak pernah fix. Dua pemain hebat disuruh adaptasi kilat ke dalam ide yang sebenarnya belum beres. Dan di sepak bola tuh sebenarnya sederhana kok. Sehebat apapun pemain, kalau sistemnya masih ragu-ragu, hasilnya ya pasti ikut ragu juga.
Narasi publik suka menyalahkan ego, padahal yang bocor bukan ego, tapi arah. Lampard profesional, Gerrard juga, mereka mau bekerja. Tapi bekerja tanpa arah cuma bikin capek doang. Alih-alih bertanya bagaimana mereka bisa saling melengkapi, Inggris justru bertanya bagaimana cara memaksa mereka main bersama. Ini diagnosisnya udah keliru sejak awal, bro. Masalah struktur dianggap masalah chemistry. Padahal ini soal keseimbangan, peran, dan jarak. Lampard dan Gerrard gak butuh motivasi lebih buat bisa nyatu. Mereka cuma butuh protokol untuk berbagi ruang. Dan Inggris terlalu sering ingin menyenangkan semua pihak. Mereka gak berani ngorbanin satu opsi demi satu keputusan yang jelas. Inggris pengen semua bintang main, pengen semua senang, pengen semua cerita kelihatan adil. Tapi sepak bola level tertinggi nggak kerja seperti itu, bro. Sepak bola tuh minta pilihan, dan setiap pilihan harus selalu ada yang dikorbankan. Nah, Inggris terlalu lama nunda keputusan itu, dan Lampard serta Gerrard keburu jadi korban dari keraguan yang dipelihara sendiri. Sekarang, coba deh lo lihat Spanyol. Mereka dulu juga punya Xavi, Iniesta, Fabregas. 3 pemain jenius di ruang yang sama, tapi perannya jelas, fungsinya tegas. Siapa yang ngatur tempo, siapa yang nusuk ruang, dan siapa yang sabar nunggu giliran. Italia juga sama, ada Totti, ada Del Piero, posisinya mirip, egonya besar. Tapi di Gli Azzurri, struktur selalu di atas nama. Bagi kedua negara ini, tim lebih penting dari reputasi. Mereka berani memilih, dan yang lebih berat, mereka berani mengorbankan. Sementara Inggris tidak. Mereka ingin semua bintang bersinar bareng. Tanpa sadar, cahaya itu saling menutupi. Dan di sepak bola, saat lo pengen semuanya, biasanya yang lo dapet justru kehilangan arah. Lampard dan Gerrard tuh nggak pernah gagal, karena yang gagal itu adalah ruangnya, sistemnya, dan keyakinan Inggris bahwa teori bisa mengalahkan identitas. Ini bukan cerita tentang dua legenda yang nggak kompatibel, bro. Ini cerita tentang laboratorium yang salah prosedur sejak pertama kali mencoba eksperimen pada generasi ini. Mereka berdua juga cuma korban dari kebingungan kolektif. Soalnya gini, 2 bintang memang bisa bersinar, tapi tanpa orbit yang jelas, cahayanya saling meniadakan. Kegagalan Inggris bukan soal siapa yang dimainkan, tapi soal siapa yang dipilih. Dan sepak bola gak harus selalu tentang ngumpulin nama besar, ini juga tentang menyusun fungsi. Nah, Inggris terlambat buat belajar itu. Lampard dan Gerrard sudah keburu menua, dan generasi emas pun tinggal kenangan. Bukan karena mereka nggak cukup hebat, tapi karena mereka nggak pernah benar-benar diberi rumah yang tahu cara menampung cahaya mereka. Kisah Lampard dan Gerrard ini bukan tragedi personal. Ini pelajaran kolektif bahwa tim hebat gak harus selalu lahir dari nama besar, tapi bisa juga lahir dari metode yang tepat. Dan mungkin Inggris sampai hari ini masih harus membayar mahal soal malpraktik pada satu generasi emas mereka.